Selamat berjumpa lagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah aplikasi komputer. Berikut ini kita akan kuliah atau kita akan belajar tentang bagaimana mengaplikasikan SPSS. Kemarin kita sudah belajar bagaimana membuka dan mengenal berbagai macam fungsi dari SPSS. Bagaimana cara kita memulai membuka Excel. Bagaimana cara kita membuka Excel dan memulai serta telah mengenal beberapa perintah dan fungsi-fungsi dalam Excel. Excel adalah merupakan satu aplikasi yang dapat kita gunakan yang memiliki banyak sekali fungsi. Fungsi-fungsi tersebut mulai dari bagaimana kita mengolah data, membuat tabel, atau menyajikan tabel dengan berbagai macam model. Lalu dari data tersebut dapat kita memperoleh nilai-nilai penting seperti rata-rata, nilai maksimal, nilai minimal, median, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengaplikasikan atau menggunakan Excel untuk membuat grafik. Perlu kita ketahui bahwa data itu sangat penting. Tetapi data itu apabila tidak dapat disajikan secara baik, maka data itu tidak memiliki makna, tidak memiliki sesuatu yang dapat kita maknai. Oleh karena itu, setiap tahun atau setiap 10 tahun, pemerintah selalu mengeluarkan data tentang statistik untuk berbagai macam hal. Nah, contohnya di sini, ya ini adalah salah satu laporan statistik ya. Ini adalah salah satu laporan buku statistik. Nah, ini adalah tabel. Jadi dalam statistik itu kita bisa melihat ya seperti ini. Pemotongan ternak tercatat atau registered livestock slaughter table atau tabel 81. Ini tentang pemotongan ternak tercatat tahun 2012 sampai 2016. Nah, lihat bagian pojok atas ini menginformasikan bahwa nilai-nilai yang ada di dalam tabel ini adalah dalam satuan 1000. Jadi ada 03 berarti 1000 ekor atau 1000 ya, atau bahasa Inggrisnya ditulis biasanya head, 1000 kepala. Artinya bahwa data ini kalau kita baca ini artinya sebesar 2.335 karena 0 harus dikalikan dengan 1000 di sini. Jadi bacanya kalau ini bacanya 1804 ya. Di 184.000. Kalau ini 170.000. Ini 143.000. Nah, itu cara membaca data statistik di dalam buku statistik ya. Jadi ini adalah halaman 95. Nah, kalau kita lihat kembali, nah ini bukunya seperti gini. Nah, ini adalah buku statistik peternakan dan kesehatan hewan atau Livestock and Animal Health Statistik 2016. Nah, di sini kita lihat ini adalah data tentang statistik peternakan. Dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Ini adalah alamat websitenya. Sehingga kalian bisa melacak ini apakah datanya valid atau tidak. Di dalam menulis laporan atau karya ilmiah atau skripsi, nah ketika kita mengambil data dari sumber buku statistik, maka kita harus menuliskan BPS Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2016. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke halaman 95 yang tadi kita lihat ya, halaman 95. Di dalam buku statistik itu dia menyajikan semua data. Jadi kalian bisa membaca. Jadi cara membaca datanya tadi saya sudah jelaskan. Ya, ini tabel 73. Populasi sapi perah tahun 2012 sampai 2016.
Di sini provinsi Aceh, Sumatera. Ini artinya bahwa Aceh pada tahun 2012 itu jumlah populasi sapi perah adalah 28 ekor. Nah, di sini dia tidak memberikan informasi tentang ribuan, sehingga kita baca 28 ekor. Nah, Sumatera Utara pada tahun 2012 adalah 1057 ekor. Nah, terus kita lihat misalnya, kita lihat di Papua Barat. Papua Barat kita tidak punya data tentang ternak sapi perah. Demikian juga dengan Maluku, Maluku Utara. Tetapi Papua di sini ada punya data. Di Papua ada 15 ekor pada tahun 2012. Dan pada tahun 2016 ada 19 ekor. Nah, di bawah sini ada tertulis. Jadi ini artinya bahwa total seluruh ternak perah di Indonesia pada tahun 2012, lihat tahun 2012 ini adalah 611.939 ekor. Pada tahun 2013 444.266 ekor dan seterusnya. Nah, ini populasi kerbau. Nah, terus ini adalah populasi kambing. Jadi kita lihat kerbau di Papua Barat ternyata ada satu pada tahun 2012, 2013. Terus populasi kambing pada tahun 2012 sampai dengan 2016 kita lihat seperti ini. Papua Barat mana? Nah, Papua Barat. Ternyata Papua Barat cukup tinggi. 2012 adalah 20.470 ekor. Kita lihat di sini. Di sini tetap tidak ada ditulis 00, artinya bahwa dikali dengan 1000. Jadi kita bacanya tetap saja. Jadi kalau ini bacanya langsung. Ada berapa ekor ternak kambing di Aceh pada tahun 2016? Kita langsung baca di sini. 623.038 ekor. Kalau ditanya, berapa jumlah kambing di Papua Barat pada tahun 2012? Jumlahnya adalah 20.470 ekor. Berapa jumlah kambing di Provinsi Papua pada tahun 2014? Ini 2012, 2013, 2014. Berarti jumlah kambing di Papua pada tahun 2014, 13, ini ya kita lihat di sini. Nah, ini 12, 14 di sini berarti 2014 ini. Nah, ini. Sebesar 49.247 ekor. Nah, begitu cara membacanya. Kalau di sini adalah total. Kalau ditulis ini berarti total. Nah, lihat di sini ada keterangan. Ya, kalau keterangan ini dia ada bintang. Kalau dikasih bintang angka sementara. Ya, di sini kita lihat tidak ada data yang memakai bintang. Berarti datanya sudah oke. Di sini ada nih. 2016 ini dikasih bintang. Ini bermakna bahwa data ini data sementara. Karena apa? Karena data ini diambil mungkin belum sampai 2016 selesai atau masih pertengahan 2016. Jadi itu cara membaca data statistik di dalam buku statistik yang dikeluarkan oleh berbagai instansi-instansi yang qualified atau yang dapat kita pertanggungjawabkan seperti BPS, Badan Statistik yang punya pemerintah. Nah, kita bisa percaya, atau dari dinas atau hasil riset, ya, hasil riset mahasiswa. Nah, ini baru kita dapat mempercayai data tersebut. Sehingga di dalam kita punya daftar pustaka, ya, di dalam kita ketika mencantumkan data tersebut kita harus cantumkan sumbernya dan kita harus cantumkan juga sumber tersebut di dalam daftar pustaka kita. Nah, begitu caranya. Cara membaca data di dalam buku statistik. Nah, ini adalah suatu contoh bagaimana kita membuat grafik dari data. Jadi, misalnya kita ingin membuat grafik dari data yang kita ambil dari buku statistik atau data yang hasil praktikum kita atau hasil riset atau penelitian kita. Di sini kita coba cari data yang agak sedikit. Nah, ini daging misalnya. Kita lihat ya. Nah, grafik-grafik yang dapat kita sajikan macam-macam. Ya, seperti ini. Ini namanya grafik batang. Nah, cara membaca grafik batang di sini seperti ini ya, dilihat. Grafik batang ini pemotongan ternak tercatat pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Ingat, dalam kurung ada 03, berarti dibaca harus dikali dengan 1000. 1000 ya. Berarti bahwa seperti ini. Nah, sapi potong atau beef cattle pada tahun 2012 itu jumlahnya adalah 2.355.000 ekor. Kenapa 2 juta?
Karena 2.355 dikali dengan 1.000 berarti 2 juta. Sementara pada tahun 2012 dibacanya adalah 184.000 karena di sini ada 00. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah bagaimana grafik ini memperlihatkan kita informasi tentang besar kecil ternak selama tahun 2012 sampai dengan 2016. Ya, dilihat pada tahun 2000 sapi potong atau beef cattle pada tahun 2012. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat datanya. Nah, ini misalnya data ini ya. Ini data halaman 95. Ini adalah data tentang pemotongan ternak. Ya, pemotongan ternak. Seandainya data ini coba kita ambil, lalu kita olah dia untuk mengetahui. Di sini belum ada, ya, belum ada informasi. Kalau ditanya begini, berapa jumlah total, ya, sapi potong atau beef cattle pada tahun selama tahun 2012 sampai dengan 2016, totalnya berapa? Di sini belum ada. Ya. Atau berapa jumlah ternak seluruhnya? Sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda pada tahun 2012. Nah, di sini tidak ada. Seandainya misalnya kita ingin mengolah data ini untuk kepentingan kita, kepentingan yang lain, nah misalnya kita copy, ya, copy kalau cara mengopinya. Nah, kalau ada yang punya aplikasi, ya di sini, ini adalah namanya snipping tool. Snipping tool ini biasanya build up atau sudah ada di komputer kita masing-masing, tinggal kita panggil. Ini adalah satu aplikasi yang dapat kita pakai untuk memotong gambar dan lain sebagainya. Nah, misalnya ini ya, saya aktifkan data ini, saya ingin potong data ini, tapi saya jadikan dia sebagai gambar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini terlalu besar, kalau terlalu besar, nah ini bisa dikecilkan. Ya, dikecilkan. Nah, ini bisa ya. Nah, bisa terus. Nah, tadi saya sudah panggil ini. Klik new. Nah, ketika saya klik new, terus saya mau potong, saya tinggal potong dari sini aja. Nah, ini saya potong, ada keluar garis merah, saya potong semua ini. Untuk saya mau jadikan dia gambar di teks saya. Nah, seperti ini. Lalu kita tulis edit, copy. Nah, setelah itu kita keluar dari sini, misalnya kita mau ke Excel. Nah, kita di Excel sini, nah ini kita bisa, tadi kita sudah copy dia, kita bisa tempel dia di sini. Dia akan muncul di sini. Nah, dia sudah ada di sini. Nah, tapi di sini ingat dia sebagai gambar, sehingga tidak dapat kita mengcopy data-data yang ada di sini. Ya. Nah, setelah itu misalnya data ini ingin saya ketik ulang masuk ke dalam Excel. Nah, silakan. Nah, kita ketik ulang. Terus mungkin ada yang bertanya, Pak, apakah tidak kita bisa pakai copy saja? Sebenarnya bisa copy, tapi data kita harus kita edit ulang. Ya, data kita tidak dapat kita langsung pakai, kita harus edit ulang. Nah, misalnya gini ya, saya copy, saya bawa ke Excel. Nah, ini kalau saya letakkan di sini, nah dia seperti ini. Ya, datanya masih seperti ini. Nah, seandainya kalau saya mau rapikan dia, perhatikan. Kalau saya mau rapikan dia, ini berarti data di sini dia tersusun dalam satu kolom saja. Saya mau pindahkan dia ke ya dalam lain kolom tapi dalam satu baris. Ya. Nah, ini saya gini, lalu saya copy. Saya bawa ke sini. Nah, saya klik kanan ya. Jadi ingat, di drag, di copy. Diletakkan di informasi ini karena ini adalah data tentang sapi potong. Setelah saya letakkan sini, saya klik mouse sebelah kanan, lalu saya klik yang ini nih. Lihat, ada gambar namanya transport ya. Atau nah transport ini. Setelah itu dia akan data ini akan dia pindah ke sini tapi dia sudah mengisi
ya, mengisi kolom B, C, D. Tadi dia semua dalam kolom A. Lihat, perhatikan, ini 2, 3, 5 di sini. Nah, ini adalah tahun, berarti tahun 2012. Ini 2013. Dan seterusnya. Nah, yang ini juga bisa gitu ya. Jadi kita drag, kita copy, kita bawa di depan kerbau, kita klik kanan, lalu kita lihat, cari yang transport. Nah, seperti ini. Kalau semua sudah gini, kita rapikan, dia nanti seperti gini. Nah, ini bawah sudah rapikan nih. Nah, setelah sudah rapi begini, kita punya data ini sama dengan ini. Ya, datanya semua sudah sama dengan ini. Karena ini gambar, tidak bisa kita olah. Nah, sudah sama dengan ini, lihat. Datanya ini 2355, di sini 2231, semua sama. Nah, selanjutnya ya, saya ingin mengolah data ini. Ya, saya ingin mengolah data ini. Seperti kemarin kita sudah latihan bagaimana cara menghitung total. Nah, kalau saya ingin menghitung berapa total sapi potong dari tahun 2012 sampai dengan 2016, misalnya di sini saya tulis total ya. Total. Maaf. Ingat total, kemarin rumusnya bagaimana? Nah, perhatikan. Ini kata total ini dia berada di atas, tapi saya pingin dia seperti ini ya, seperti kotaknya, jadi kotaknya besar seperti ini. Ya, itu caranya adalah saya drag ini lalu saya tekan merger cell. Nah, terus lihat, saya mau kasih rapi dia. Ini totalnya ini berada di bawah sini. Untuk rapikan dia tengah, maka saya klik ini, lalu ini nih. Nah, dia akan, maaf, ini, lalu ini. Nah, dia akan di tengah sehingga tabel kita menjadi rapi. Ya. Nah, terus misalnya saya mau ingin jumlah total semua ternak, ya. Jumlah total semua ternak mamalia. Jadi ini kalau sapi, kerbau, kambing, domba, babi, horse, ini adalah mamalia. Maaf, bukan mamalia, apa ya, mamalia. Mamalia artinya memiliki glandula mamai. Babi juga memiliki glandula mamai. Berarti total ternak mamalia. Total 2012 sampai 2016. Nah, harus jelas informasi atau data yang kita punya di sini total. Nah, kalau di sini adalah total apa? Total ternak. Ya, total ternak. Nah, nanti kita lihat. Kalau di sini berarti kalau di sini adalah artinya total ternak sapi potong selama tahun 2012 sampai dengan 2016. Kalau di sini adalah total kerbau selama tahun 2012 sampai dengan 2016. Nah, bagaimana cara menghitung total kemarin? Caranya kita letakkan pointer, sudah masukkan, sudah muncul, ya, sudah aktif. Ini artinya dia aktif. Kita mau tahu alamatnya, kita lihat di pojok kiri atas ini. Ya, ini artinya dia berada pada kolom G baris 4, ya. Ini G, ini 4. Lihat, kita lihat. Nah, ini 4. Jadi kalau kita pindah, yang aktif di sini G dan 5. Kalau di sini, ya, di sini berarti B dan di sini yang 9. Berarti di sini terbaca B9. Ya. Nah, sekarang kita lihat, kita mau melihat total. Kita aktifkan lalu kita ini auto sum, artinya otomatis jumlah. Kita klik. Nah, lihat. Seandainya kalau ketika kita klik, dia langsung sudah menderak sendiri, dia membaca sendiri. Perhatikan, nah, ada kotak hijau yang aktif, ya, dengan dia berjalan gini, ya. Nah, ini artinya bahwa sudah betul apa yang akan kita inginkan. Artinya kita ingin menghitung total sapi potong pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Tinggal kita enter, nah, akan muncul total. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa data kita ini, lihat dari tabel yang asli, dia tulis di sini ada ribuan ekor, ya, ribuan per ekor. Berarti data ini bacanya adalah 11.143, ya. Sehingga di sini kita harus taruh informasi lagi, ya. Nah, ini kita tambah 0000
ekor. Itu artinya bahwa kita harus tambahkan 0 ya, atau 1000, kita kalikan 1000. Kita mau bisa tambahkan 0 di sini 330, atau kita kalikan dengan 1000. Ya. Nah, kalau kita sudah kopikan total di sini, nah kita sudah hitung, lihat ini dia rumusnya. Rumusnya itu dia membaca. Perhatikan rumus ini. Rumus ini membaca sum. Sum bahasa Inggris artinya menjumlah. Artinya menjumlah dari B4 sampai dengan F4. Kita lihat mana B4. Ini B. B4 mana? Ini lihat. B4. Sampai dengan F4. Mana F? Ini F, ini 4. F4. Jadi dia menjumlah dari sini sampai ke sini. Nah, yang total ternak yang lain bagaimana? Ya tinggal copy aja. Klik ini, kita copy, bawa ke sini, ya. Kita drag semua ini, lalu kita tekan paste. Nah, semua langsung dia terbaca. Ya, terbaca. Ini artinya kita baca, berarti kalau kita lihat babi, total babi dari tahun 2012 sampai dengan 2016 itu adalah 10.594 ekor. Ya. Kalau kuda berarti 67.000 ekor pada total dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Oke, sekarang kita ingin mengetahui ya tadi total ternak mamalia di Indonesia dari pada tahun 2012 saja, misalnya 2012 ya, lihat 2012. Nah, berarti kita di sini lalu kita pakai auto sum lagi. Nah, lihat, secara otomatis dia sudah mulai ya memberitahukan kita, atau ini seperti dia bertanya, apakah kita ingin menjumlahkan mulai dari B3 sampai dengan B9 ini, B3 sampai dengan B9. Nah, ini tentunya kita tidak mau karena ini di sini tahun. Masa tahun ikut jumlah di sini, maka kita bisa klik di sini saja baru kita seret ke bawah. Nah, di sini yang kalau tadi dia tulisnya B3 sekarang berubah jadi B4. Jadi yang kita inginkan adalah dari B4 sampai dengan B9 saja. Kalau sudah OK itu kita tekan enter. Nah, sudah muncul. Ini artinya bahwa jumlah ternak mamalia pada tahun 2012 di Indonesia adalah 207.225.000. Nah, kalau masing-masing tahun 2013 kita tinggal ini, kita letakkan pointer sini, kita tekan copy. Nah, ketika kita tekan copy di sini, langsung pas ini dia aktif. Nah, kita langsung bawa ke sini. Kita pingin supaya semuanya langsung dia copy dari sini ya. Kita langsung tekan paste. Nah, dia langsung baca semua. Ya. Jadi data yang ini adalah data total ternak mamalia dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Ini totalnya itu. Yaitu sebesar apa? Sebesar 2.798.554.000 ekor ternak mamalia. Ternak mamalia itu adalah sapi, kerbau, kambing, domba, babi, dan kuda. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalau kita mau melihat rata-rata, ya, seperti sama dengan kemarin. Ya, kita tambahkan lagi satu kotak di sini ya. Kita drag, lalu kita buat tabelnya. Jadi kalau kita drag, kita buat tabelnya, langsung kita tekan ini. Nah, di sini adalah ada border. Kita lihat. Kalau kita memilih ya, ini garis kotak. Lihat di sini ada garis bawah saja, berarti cuma bottom border, atau kita cuma membuat batas atau garis di bawah. Kalau ini top border, artinya cuma membuat garis di atas. Kalau ini sebelah kiri, left border. Kalau ini right, sebelah kanan. Kalau ini no border, artinya kita hilangkan semua garis. Kalau ini semuanya all border, ya all borders, artinya kita klik ini, berarti nah dia semua akan bentuk kotak gini. Nah, tapi kita mau buat bagus, kita pingin bahwa di sini dia seperti total juga ya. Karena kita mau taruh di sini rata-rata. Kita gini. Nah, kita langsung jadi kedua ini kita drag, kita langsung merger and center. Tek. Nah, dia hilang. Ya tulis misalnya rata-rata. Jadi rata-rata. Kalau kita mau buat dia di tengah, ya, tinggal klik di sini. Nah, dia tengah. Kita mau buat dia tebal, kita bawa ke sini, bold. Nah, dia tebal. Kita mau perbesar dia, kita tinggal lihat sini huruf sini. Ya, ini adalah tipe huruf. Kita tinggal bisa pilih macam-macam huruf di sini ya. Di sini ada huruf apa yang kita ingin pilih terserah.
Jadi setiap kita pilih huruf dia berubah di sini ya. Jadi ketika kita di sini pilih huruf, di sini juga dia berubah. Perhatikan. Nah, misalnya saya mau pilih ini, atau misalnya saya suka ada huruf yang saya suka bagus. Ya, sans serif misalnya, kita sudah tahu, oh saya sudah hafal dia. Kita tulis saja. Nah, ini. Dia keluar. Nah, dia akan keluar. Mana yang kita mulai? Kita mulai apa huruf Revi atau Rockwell, terserah kita. Rod, macam-macam. Atau nih, script dan lain sebagainya. Atau ada tulisan saya tulisan Kristen. Tulis K. Nah, ini ada tulis Kristen ITC. Ada modul satu huruf ini. Nah, dia akan seperti itu. Kalau kita enter, nah hurufnya dia seperti gini. Nah, kita mau perbesar dia, kita klik sini, kita perbesar di sini. Nah, tambah besar, terserah. Kita sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, tapi ini kan tidak rapi, tidak bagus. Kita mau hurufnya sama, ya kita kembalikan lagi huruf tadi yang kita punya. Yaitu huruf apa di sini? Calibri, ya terus Calibri, kita klik sini. Oke. Oh, Calibri. Biasanya Calibri. K. Nah, lihat nih. Nah, sudah sama. Ya, kita mau perbesar dia. Ini. Kita mau jadikan dia 14. Kalau kita mau semuanya sama, kita drag semua. Kalau kita perintahkan sama. Ya, Calibri, misalnya kita besar sama-sama semua 314. Nah, dia jadi besar. Kita mau semakan dia tebal. Blood, kita ini blood. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah bagaimana cara kita merapikan tabel, memperindah, memperhalus tabel yang kita punya. Misalnya di sini juga kita mau agar dia juga besar. Ya, kita drag semua. Lalu kita bold, ya, kita perbesar lagi. Jadikan dia mesti 14. Nah, sudah. Nah, selanjutnya rata-rata. Nah, kalau di sini rata-rata artinya bahwa rata-rata sapi potong, ya, rata-rata sapi potong atau jumlah sapi potong selama 4 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Ya, kalau data ini saya munculkan. Ya, jadi ingat kemarin rumus rata-rata bagaimana? Kemarin juga saya sudah ajarkan bagaimana cara membuat sum atau penjumlahan. Yang paling mudah atau gampang kita pakai di sini ya, auto sum. Tetapi kalau kita pakai perintah rumus itu macam-macam. Nah, di sini kita klik lalu kita klik fx ini. Ya, ini adalah insert function atau kita masukkan fungsi. Fungsi di sini macam-macam. Kita klik, nah dia akan keluar semua di sini. Ya, di sini sebenarnya macam-macam ya. Kita mau pilih yang mana, semua macam-macam ada yang kita pilih sini. Ya, di sini kita bisa rubah juga. Ya, ada banyak macam. Jadi kalau semuanya kita ingin munculkan, dia semua munculkan. Ya. Nah, atau kita pilih seperti ini ya. Nah, terus kita mau cari tadi adalah fungsi, kita mau cari fungsi yang mana. Nah, kalau kita mau pilih finansial saja, berarti dia akan keluar ini tentang finansial. Biasa dipakai oleh orang-orang accounting atau ekonomi. Kita mau pilih tanggal dan waktu saja. Nah, dia akan keluar data, hari. Nah, kalau kita mau pilih statistik. Nah, statistik dia keluar semua. Ya, statistik macam-macam. Nah, kita mau pilih apa? Database. Nah, database juga ada. Kita mau pilih yang mana? Database, statistik, matematika. Nah, ada semua. Kalau kita di sini statistik, kita pilih statistik saja. Nah, kita pilih statistik mana? Statistik aja nih ya. Nah, ini. Nah, di statistik ini kita cari. Kalau rata-rata tuh average. Nah, ini tulisannya nih. Average. Klik.
Nah, setelah average kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, dia tanya kita mau rata-rata dari mana ke mana. Di sini dia sudah tawarkan kita dari B4 sampai dengan G4. Kita lihat mana. Mana B4? Ini B, ini 4. Ya, lihat 4 aktif di sini. Sampai di G4. Nah, di sini G4. Ternyata G4 itu adalah sudah total. Data total kan tidak mungkin kita ikutkan dia dalam rata-rata. Nah, sehingga kita bisa langsung merubah dia di sini dengan menulis kita mau sampai di bukan G tapi F4. Atau yang paling mudah kita drag langsung, kita klik di sini ya. Nah, sampai dengan di sini. Nah, ini kalau tabel kita sederhana seperti ini gampang. Tapi kalian bisa bayangkan kalau tabel kita itu panjang, ya. Misalnya dari tahun 1900 sampai dengan tahun 2021, tabel ini panjang sekali. Maka cara yang paling mudah itu, ya kita hafal, kita lihat alamatnya, kita mau hitung dari mana, dari B4 sampai dengan F4. Kita tulis sini ya, B4 sampai dengan F4. Saya tulis di sini. Nah, ini bisa ditulis ini ya. Saya tulis. Nah, ini. B4 terus titik 2 F4. Kalau kita enter, tak. Nah, dia hitung langsung. Ya, coba lihat, kita lihat datanya sama atau tidak kalau kita menggunakan perintah yang seperti tadi. Nah, ini ditulis gini. B4 F4. Kayak gini ya. Nah, seperti ini. Terus oke. Sama saja. Nah, tinggal kita mau setel dia di tengah, ingat. Nah, di tengah. Jadi kita sudah dapat rata-rata sapi potong sejak tahun 2012 sampai 2016. Kalau kita mau lihat semuanya, misalnya kita mau lihat kerbau, kambing, domba, babi, kuda, tinggal kita klik di sini, kita copy, lalu kita paste ya di sini, tempel ya, kita tempel di sini. Kita paste di sini, tek. Nah, sudah keluar semua. Nah, kalau kita mau sampai di sini, ya, kalau kita mau sampai di sini, ya tinggal kita drag sampai di sini. Nah, dia akan keluar semua. Ya, ini artinya bahwa rata-rata, ya, total seluruhnya. Nah, di sini juga begitu. Kita mau melihat bagaimana rata-rata ternak ruminansia, ya, ternak ruminansia pada tahun 2012. Nah, hal yang perlu kita ingat bahwa setiap data yang kita munculkan itu kira-kira memiliki makna, fungsi, manfaat atau tidak, atau informasi apa yang kita inginkan dari data tersebut. Itu yang paling penting. Nah, seperti sekarang, saya ingin menghitung total di sini. Kira-kira ini ya, total ini manfaatnya apa untuk saya? Atau rata-rata di sini. Nah, di sini rata-rata kita kasih tebal aja. Rata-rata di sini. Apa manfaatnya untuk saya? Ya, manfaatnya saya ingin mengetahui kira-kira berapa rata-rata ternak potong, ya, ternak potong sapi. Ingat datanya apa? Pemotongan. Berapa rata-rata pemotongan ternak sapi dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Nah, itu kalau saya ingin data itu, barulah saya munculkan ini. Saya ingin tahu berapa total pemotongan sapi, kerbau misalnya, sejak tahun 2012 sampai dengan 2016. Maka saya munculkan data ini. Saya ingin mengetahui total ternak mamalia dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Maka saya munculkan data ini. Lalu saya ingin mengetahui rata-rata pemotongan ternak sapi potong dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Maka saya gunakan data ini. Jadi data yang kita munculkan itu harus memiliki makna, harus memiliki tujuan apa yang kita ingin ungkapkan dari data tersebut. Nah, itu yang paling penting di dalam statistik dan di dalam mengaplikasikan komputer untuk memunculkan data-data yang kita inginkan dalam statistik. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya, apakah kita ingin data ini kita masukkan, kita padukan di dalam teks kita? Nah, terserah. Kalau kita mau padukan dalam teks kita tinggal copy saja ya. Jadi, ada banyak cara praktis, tapi di sini saya ingin mengajar kalian yang paling dasar atau elementary.
Nah, ingat kita copy, kita tinggal copy di sini. Nah, di sini ada pertanyaan. Kita mau copy biasa atau copy sebagai picture, copy sebagai gambar. Kalau saya copy dia sebagai gambar, maka dia akan ditempelkan di dalam teks sebagai gambar. Nah, sebagai gambar itu seperti ini nih. Ini dia sebagai gambar. Sebagai gambar ini datanya kita tidak bisa otak-atik, ya. Tapi kita mau kalau perbesar, dia perbesar semua. Kita mau perkecil, kecil sampai kecil-kecil begini juga bisa. Nah, dia sebagai gambar ini. Ini adalah gambar dari teks saya masukkan ke dalam. Bagaimana caranya mengambil gambar dari, ya ini adalah data dari PDF. Ya, nah data dari PDF saya pindahkan dia dalam Excel. Nah, bagaimana kalau data dari Excel saya kembalikan dia ke dalam teks? Apakah bisa? Bisa seperti tadi saya katakan. Jadi contohnya ya. Nah, saya sudah drag begini, saya copy, saya pilih saya sebagai copy as picture, sebagai gambar. Nah, di sini dia akan tanya juga, dia akan muncul ya di screen formatnya picture. Jadi kita bisa pilih formatnya picture atau bitmap. Nah, misalnya kita bilang picture. Oke. Selanjutnya, di mana kita mau pindahkan? Ya, misalnya kita buka, kita punya Word. Nah, Word sama dengan Excel. Kalau kita mau buka, kita tinggal klik aja. Yang ada gambar biru, ada gambar W besar. Kalau kita klik, dia akan keluar Word. Nah, di sini ada horizon, artinya bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita kerjakan semua terbuka. Ini pekerjaan yang Bapak sedang kerjakan. Kalau kita klik, yang di sini ada macam-macam pilihan juga. Ya, nah kita pilih yang ini aja, yang blank, artinya yang lembar kosong. Kita klik, dia terbuka. Nah, setelah terbuka, kita lihat ini adalah sudah Word, bukan di Excel lagi. Nah, kita mau langsung tekan. Ya, lihat di sini paste-nya sudah aktif. Kita tinggal klik paste begini. Ya, tunggu sebentar. Nah, data yang tadi kita di Excel sekarang sudah muncul di Word. Tetapi ingat, data ini adalah kita karena minta copy dalam bentuk gambar, dalam bentuk gambar. Kita tidak bisa mengotak-atik angkanya atau merubah teks yang ada dalam tabel ini. Ya, itu tergantung manfaatnya ketika kalian membuat laporan, kalian mau munculkan sebagai gambar atau sebagai angka. Nah, kalau gambar seperti ini tidak bisa bikin apa-apa. Tapi keuntungannya, kita dapat memperkecil dia sekecil yang kita suka. Nah, kita bisa memperbesar dia sebesar yang kita suka. Kita mau putar dia juga semuanya, kita mau putar dia akan terputar semua. Nah, saya mau putar dia begini. Lihat. Nah, ya. Nah, atau saya mau kembalikan dia lagi. Dia kembali. Nah, ini dia sebagai gambar. Kalau kita tidak mau, kita mau dia sebagai teks yang dapat kita edit juga. Nah, kita ke sini lagi kembali. Kita klik copy. Nah, copy saja. Nah, lihat. Kalau tadi gambar, dia tidak muncul, ya, tidak muncul garis hijau yang aktif seperti, nah, ini ada garis biru putus-putus yang dia bergerak. Nah, sudah begini kita bawa ke Word. Di Word kita mau tempatkan di mana? Misalnya di sini ya. Nah, ini kita bisa geser dia ke bawah. Nah, kita bisa di sini. Ya tinggal, nah, di sini pas. Nah, di sini pas, di sini ada pilih macam-macam. Kita mau spesial, kita mau, nah ini juga kita mau keep dia sebagai, nah dia formasinya seperti ini, atau seperti ini. Kita tinggal pindah-pindah lagi. Atau kita maunya, nah kalau kita buat dia, klik dia link and keep. Nah, ini keuntungannya, kalau kita rubah di sana, dia akan terubah di sini juga. Nah, ini dia bisa jadi sebagai gambar juga. Atau ini keep text only. Jadi kita hanya memindahkan teksnya saja. Kita mau pilih yang mana? Nah, misalnya saya pilih yang ini. Atau yang ini. Nah, ini paling bagus. Ya, jadi kita tinggal pas di sini baru kita tinggal pilih. Nah, ingat, kalau di sini ya, ingat ini yang tadi gambar ya. Ini Bapak bikin ini. Jadi kalau di gambar ini tidak bisa bikin apa-apa ya. Kita klik sini tidak bisa bikin apa-apa. Tapi kita bisa, kalau kita pegang di gambar ini lalu kita tekan mouse-nya, kita geser, dia akan ikut tergeser semuanya. Nah, tapi di sini tidak. Di sini kita klik gini, dia aktif langsung. Angka 9 dapat kita edit dia menjadi 8. Ya. Angka 0 ini dapat kita rubah menjadi 9. Nah, angka ini kita dapat rubah menjadi
5 dan lain-lain sebagainya. Ini juga kita bisa edit dia, ya. Nah, misalnya kita mau edit dia punya tulisan, ini beef cattle kita rubah dia sebagai karena bahasa asing kita mau rubah dia menjadi italic, miringkan dia. Nah, dia akan miring. Ini juga buffalo kita mau miringkan dia akan miring. Kambing, goat, karena bahasa Inggris kita mau miringkan dia jadi miring. Sheep, karena dia bahasa Inggris kita mau miringkan dia jadi miring. Ini babi, pig, karena bahasa Inggris kita mau miringkan dia jadi miring. Dan seterusnya. Lalu kita bisa rubah juga, misalnya ini kita mau rubah hurufnya, huruf lain, ya. Atau kita mau perkecil, perbesar, memperkecil, perbesar huruf di sini, ya. Ini di sini kita mau rubah dia jadi, nah, kita bisa rubah dia hurufnya di sini. 10. Nah, seperti ini. Nah, ini dia berpindah ke tengah, kita bisa buat dia tengah lagi. Nah, ini kita klik sini. Nah, dia kan di tengah. Perhatikan, ternyata ini dia berubah. Ya, berubah dia tadinya di tengah waktu di Excel, sekarang di Word dia ke atas. Kita bisa edit dia semuanya. Ya, caranya kita drag semua data yang kita mau bikin dia rapi. Setelah drag, kita klik kanan, kita pilih, ya, kita pilih misalnya tabel properties. Nah, ini tek. Nah, di sini akan keluar table, row, column, cell. Nah, kita mau di cell ini semua di tengah. Kita klik cell. Nah, di sini dia pilih baik dia rata di atas, tengah atau rata bawah. Kita pilih rata tengah. Klik oke. Nah, semuanya akan di tengah, rapi. Nah, sudah rapi tabel kita, ya. Setelah rapi tabel kita, selanjutnya ya kita tinggal tulis di sini keterangan yang kita ingin tambahkan dalam Word kita. Ya, seperti dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah total ternak, jumlah total ini karena data kita tentang pemotongan, jumlah total pemotongan ternak sapi potong pada tahun 2012 sampai 2016 adalah 11.143 ekor. Nah, ini tinggal kita mau tambah data kita terserah. Mau jelaskan yang lain-lain terserah kita. Kita tinggal tambahkan. Kita punya data sudah rapi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di Word ini, ya, tabel kita seperti ini. Kita mau untuk tabel kita rubah dia bentuknya. Terserah kita mau rubah bentuk yang mana yang kita inginkan. Ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke Excel. Nah, kita lihat ini kita punya data. Ya, kita mau menampilkan atau membuat dalam bentuk grafik. Ya, kita mau buat dalam bentuk grafik. Grafik mana yang kita inginkan? Ya, grafik mana yang kita inginkan? Di sini ada perintah insert. Nah, di sini insert ini, nah di sini insert ini macam-macam ya. Ada pivot table, ya, ada di sini ada recommended pivot table, ada picture. Kita mau, jadi ini masukan kita mau rubah tabel kita, terserah kita, ya. Di tabel kita dalam bentuk ini kita mau rubah bentuk dia, ya. Jadi tabel kita dalam bentuk ini kita mau rubah dia. Ini saya mau rubah dia yang di kolom jadi baris, yang baris jadi kolom. Bisa ya. Ya tinggal ini dia aja. Nah, saya di sini. Maaf, yang paling gampang kita copy saja. Copy. Nah, lalu kita bawa dia suatu tempat. Yang misalnya di sini tempatnya. Nah, lalu kita pilih seperti ini. Nah, ingat, lihat, kita punya tabel sekarang sudah berubah dia. Jadi, yang tadinya tahun di sini, sekarang tahun sudah di sini. Nah, lihat, kalau seperti ini, ya, kita bisa rapikan dia. Ya, ada banyak perintah yang sederhana, yang cepat, tapi karena kita baru mau belajar, Bapak sampaikan bagaimana perintah-perintah yang basic. Nah, ini kalau kita mau rapikan dia, kita klik di sini, ya, atau klik semuanya.
Nah, lalu kita lipat atau wrap text. Nah, artinya dia semua seperti ini. Nah, lalu kita lihat kalau di sini ada cacat seperti gini ya kita tinggal sini aja. Nah, sudah. Nah, di sini juga ya, kita mau lipat dia juga. Nah, tabel kita sudah berubah. Ya, tabel kita di sini juga kita mau kasih dia rapi tengah semua. Nah, tinggal bawa ke sini aja. Nah, semua. Kuda atau horse. Tergantung mana yang kita inginkan. Ya, jadi itu caranya kalau kita mau merubah data tabel kita dari posisi seperti ini, ya, yang di sini misalnya tahun itu di kolom, terus ternaknya di baris. Di sini kita bisa rubah dia, ya ternaknya, ya ternaknya di kolom, tahunnya sudah menjadi baris, ya baris. Nah seperti itu. Nah kita punya tadi yang kita Bapak sudah ajarkan bagaimana kita memindahkan data dari PDF ya. Ini lihat kalau kita lihat sini ada PDF ya. Nah, ini kita pindahkan ke dalam bentuk gambar ke Excel. Nah, seperti ini. Nah, Bapak pikir hari ini ya Bapak ingin sampaikan kita lanjut ke grafik tapi Bapak pikir hari ini cukup supaya kalian bisa latihan mulai dari Bapak kirim materi ini yang sudah punya laptop. Nah, silakan dilakukan atau dipraktekkan ke dalam laptopnya. Yang tidak punya, Bapak sudah hubungi lab komputer ya, tapi mereka masih menunggu surat dan juga masih menunggu harus kita bisa memasukkan surat dari dekan. Nah, ini lagi diproses. Mudah-mudahan bisa karena kita Unipa juga masih lockdown sampai dengan tanggal 6 Oktober. Oleh karena itu mungkin setelah 6 Oktober baru bisa kita masukkan suratnya. Ya. Nah, seperti itu. Saya pikir cukup. Nanti berikutnya minggu depan kita akan bagaimana caranya membuat grafik. Ya, membuat grafik. Kalau bagaimana caranya kita memindahkan grafik dari Excel ke Word. Ya. Nah, untuk Word nanti akan dilanjutkan dengan dosen yang lain. Sekarang Bapak ajarkan kalian adalah bagaimana Word. Nah, berikutnya ada aplikasi lagi lain yang dapat kalian gunakan yang Bapak sudah perkenalkan pada pertemuan pertama yaitu SPSS. Nanti kita akan lihat lagi. Ya. Oke, sekian pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan yang berikut untuk mata kuliah aplikasi komputer. Sampai jumpa.